Welcome back everybody. Jumpa lagi semuanya di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Hal yang perlu dicermati adalah dampak dari konflik yang berkepanjangan, perang Rusia, Ukraina, NATO dan sekutu Uni Eropa dan panas-panasin Amerika Serikat. Konflik yang persisten ini, yang memakan waktu cukup lama ini, membuat harga minyak itu terus nanjak. Harga minyak dunia terus nanjak. Hari ini, siang ini sudah mencapai level 114,5, ya, mendekati 115 per barel. Ini angka yang sudah cukup tinggi. Nah, jika kenaikan harga minyak yang terus nanjak cukup tinggi ini membuat kenaikan harga-harga di sektor energi, ya, harga-harga barang di sektor energi pasti ikut naik, ya. Kita lihat sekarang bahwa harga batu bara sudah menembus di level 400 US dollar, ya. Harga CPO sudah level 7.000, ya. Ini menunjukkan bahwa membuat harga yang cukup melonjak tinggi karena terganggunya rantai pasok, ya, akibat dari konflik perang Rusia Ukraina ini membuat inflasi cukup tinggi. Inflasi yang terjadi nanti dari sana, dari Amerika Eropa, akan menjalar sebagai virus itu datang ke kawasan Asia dan akan masuk ke dalam Indonesia, dan nanti membuat terjadilah stagflasi di Indonesia. Stagnasi inflasi yang cukup tinggi terjadi di Indonesia, ya. Kita bisa lihat karena apa? Sebentar lagi dalam bulan Maret ini Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunganya. Ya, Federal Fund Rate itu akan naik, ya, dalam bulan Maret ada 50 basis point, ya, 0,50% yang cukup tinggi. Di saat kondisi perang lagi, terganggunya pasokan energi, sektor energi, ya, dan juga ada yang paling utama di sini adalah kombinasi dua negara ini, Rusia dan Ukraina ini, mereka adalah negara pengekspor terbesar gandum dunia, ya, hampir 30% ekspor gandum dunia itu berasal dari Rusia Ukraina. Juga 11,5% adalah Rusia pengekspor minyak mentah, ya, minyak bumi, gas alam, ya. Jadi menguasai 11% di dunia untuk negara pengekspor minyak. Cukup berpengaruh di sektor energi, membuat harga-harga di sektor energi melonjak tajam, yang sekarang ini semakin naik terus di level 114,8 per barel. Dan juga harga komoditi lunak, ya, sektor pangan, ya, gandum, jagung juga sudah melonjak tajam karena Rusia Ukraina adalah pengekspor 30% gandum dunia. Harga gandum sudah naik 12% dan harga jagung sudah 14%. Nah, inilah tanda-tanda membuat harga di sektor pangan itu, sektor komoditi lunak semuanya, dari kenaikan harga minyak juga akan berdampak, membuat harga yang cukup tinggi, membuat inflasi itu terjadi di sektor komoditas lunak, bahan pangan, ya, sektor. Nah, ini mengganggu perusahaan-perusahaan, ya, dari kinerja perusahaan-perusahaan di sektor consumer good, ya, sektor makanan, ya, karena biaya produksi cukup tinggi, ya, otomatis mengganggu kinerja laporan keuangannya. Perusahaannya mau membenahi, mau bertumbuh, ini mengganggu margin keuntungan dari perusahaan-perusahaan di sektor consumer good, karena mereka juga tidak bisa untuk menjual dengan harga tinggi yang pasti, ya, berarti mengganggu mereka punya margin keuntungan mereka. Karena kondisi daya beli yang menurun di Indonesia, ya, kita dengan adanya kenaikan harga minyak tinggi ini otomatis mengganggu juga APBN, ya. Rencana APBN yang akan dibuat April lagi itu sangat terganggu, ya, karena subsidinya akan melonjak karena sudah dipatok, ya, APBN tahun 2022 itu di harga minyak level 63.
indeks Indonesian crude price-nya di harga 63 US dollar. Nah, sedangkan harga minyak udah hari ini udah 114. Jadi ini sudah membuat APBN itu akan membengkak, subsidinya akan membengkak. Nah, ICP Indonesian Crude Price itu setiap ada kenaikan 1 US dollar per barel itu sudah membuat subsidi listrik itu kompensasinya jadi bertambah menjadi 295 miliar per kenaikan 1 US dollar per barel. Nah, ini terus terang ini sudah sangat mengganggu dari budget APBN, ya, cukup menguras budget APBN. Nah, hal ini juga sangat-sangat berdampak nanti dengan kondisi ekonomi di Indonesia nanti. Kita akan mengalami stagflasi, inflasi yang cukup tinggi nanti, ya, di sektor swasta akan terganggu dengan kenaikan harga-harga komoditas, ya, biaya impor akan tinggi, biaya produksi akan mahal, sementara pertumbuhan ekonomi itu akan terlambat, ya, akan terhambat di tahun 2022 ini. Kenapa saya bilang terhambat di tahun 2022 ini? Karena itulah penyebab masalah adalah Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika menaikkan Federal Fund Rate itu pada bulan Maret ini, berarti apa? Mengeringkan likuiditas di dunia. Semua aset, ya, semua uang itu akan mengalir kembali ke Amerika Serikat, ke US dollar. Dan juga dengan adanya perang kayak begini, itu menunjukkan hegemoni Amerika, membuat suatu ketakutan di dunia, sehingga orang itu, investor di dunia itu semuanya mengamankan aset mereka itu ke surat utang Amerika Serikat, ke Treasury bills. Jadi memang ini sebuah skenario yang sudah memang dirancang supaya pada saat kenaikan suku bunga Amerika Serikat, uang itu capital outflow dari bukan hanya di Indonesia, dari seluruh dunia itu mengalir ke surat utang Treasury bills Amerika Serikat itu, karena ada kenaikan Federal Fund Rate. Dan bulan Maret ini cukup besar sekali untuk menyedot capital outflow lari ke Amerika Serikat. Nah, berarti apa, di Indonesia sini kita akan mengalami kekeringan likuiditas, ya. Bursa saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan akan melorot tajam, akan menukik jatuh karena ada capital outflow nanti pada saat pengumuman kenaikan suku bunga Federal Fund Rate. Nah, inilah yang membuat di Indonesia sendiri akan terjadi kekeringan likuiditas, ya. Karena bagaimana supaya mengantisipasi kapital arus keluar, capital outflow yang cukup besar, maka mau tidak mau cepat atau tidak cepat itu Bank Indonesia juga Gubernur Periwarjo akan mengambil langkah yang tepat, yang cepat, menaikkan suku bunga rupiah juga. Maka jika suku bunga Bank Indonesia akan naik, maka di Indonesia benar-benar akan mengalami kekeringan likuiditas, ya. Jika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, otomatis ada arus modal keluar ke Amerika Serikat, maka rupiah kita semakin melemah, ya. Rupiah kita akan melemah terus karena ada kenaikan suku bunga Amerika Serikat 4 kali dalam tahun ini, ya. Maret, Juni, September dan Desember, maka rupiah itu akan punya daya kejut untuk melemah, ya. Pertama kali Maret, Juni, September sampai dengan akhir Desember, dan rupiah itu akan menuju ke level 18.000. Ya, saya kasih beritahu Anda ulang-ulang, ya, mungkin sudah ribuan sekali dalam video-video saya mengatakan bahwa rupiah akan menuju ke level 18.000 mungkin di akhir tahun ini atau bisa juga tahun depan. Tetapi yang jelas bahwa rupiah akan menuju ke level 18.000, ya. Rupiah ke level 18.000 itu adalah sejarah berulang kembali, karena rupiah pernah menyentuh level 17.000 pada saat mulai melemah di tahun 1997 pada saat krisis moneter Asia,
sampai akhirnya titik terlemah itu pada saat kejatuhan rezim Soeharto di bulan Juni tahun 1998. Rupiah menyentuh level terendahnya mulai dari 2.500 sampai ke level 17.000. Maka ini sejarah akan berulang kembali di tahun ini, tahun yang begitu bahaya karena ada perang, mau sebentar lagi akan meledak perang nuklir, maka harga minyak itu melonjak tajam. Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, maka rupiah akan pelan-pelan melemah terus sampai ke tembus level 18.000. Ingat para Anda semua ya, saya ulang lagi, tegasin. Video ini Anda viralkan kepada semua orang yang sudah memborong US dollar rupiah supaya supaya mereka tetap mantap hati, jangan ragu bahwa rupiah itu akan melemah. US dollar rupiah itu akan menuju ke level 18.000 ya. Anda tidak usah khawatir karena sejarah pasti berulang kembali. Angka 18.000 itu pasti ketemu. Percaya bahwa sejarah itu pasti berulang kembali. Itu siklus ekonomi pasti gitu. Pasti berulang kembali. Itu namanya siklus ekonomi. Anda tidak usah ragu, tidak usah dengar dari siapapun di sana bahwa rupiah nanti dolar melemah, rupiah. Tidak ada. Anda tetap percaya dalam konten video ini bahwa rupiah akan menuju ke level 18.000. Oke? Rupiah menuju ke level 18.000. Akan terjadi stagflasi di Indonesia, ya. Inflasi cukup tinggi, harga-harga barang, komoditas lunak, pangan, sektor biji besi, logam semuanya akan naik, ya. Inflasi, biaya produksi naik, inflasi yang cukup tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Ada perlambatan ekonomi karena Bank Sentral Indonesia menaikkan suku bunga, otomatis terjadi kekeringan likuiditas. Kekeringan likuiditas itu dengan suku bunga naik, maka ekspansi perusahaan-perusahaan itu akan terhambat. Akan ada kesulitan untuk mendapatkan dana, ya, kurang cair, ada kekeringan likuiditas, maka ekspansi terhambat, maka ekonomi terhambat ya, ekonomi stuck, berhenti, daya beli juga berkurang, itu namanya stagflasi. Itu terjadi di Indonesia di tahun 2022 ini karena melonjaknya harga minyak terus. Dan perang ini memang sengaja disponsori oleh mereka itu supaya perang ini persisten, lama, berlangsung terus, supaya harga minyak tinggi, membuat kepanikan sehingga uang itu mengalir ke US dollar karena Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga di bulan Maret ini. Maka Anda jangan coba-coba Anda mau ngotot bermain saham lagi, trading saham lagi, maka Anda akan nangis air mata, keluar darah di bulan Maret sampai dengan akhir tahun 2022. Aset kripto juga akan membuat banyak sekali orang di dunia akan nangisnya keluar air mata darah di aset kripto. Oke, yang menangis air mata emas adalah mereka-mereka yang nanti akan pindahkan aset mereka yang trading di lahan basah futures trading, yang akan berjaya, yang akan menikmati air mata berlian di tahun 2022 ini, yaitu di lahan basah, di futures trading. Nah, untuk mengetahui lah, jadi di luar itu, karena ekonomi Indonesia, Asia, dunia akan mengalami stagflasi, ya, tidak ada pertumbuhan, ada perlambatan pertumbuhan, ya, inflasi tinggi, itu lahan kering. Anda akan mengalami dengan suku bunga naik, tren suku bunga naik itu berarti apa? Dunia sudah berubah, keseimbangan baru muncul, yaitu suku bunga tinggi di semua dunia, maka di dunia akan mengalami krisis likuiditas, lahan kering. Lahan basah adalah yang saya bicara tadi adalah futures trading. Untuk Anda mengetahui lebih detail tentang apa itu lahan basah itu, Anda email saya ada cantumkan alamat email di deskripsi di bawah video ini. Anda lihat, Anda email saya, Anda tanyakan apa itu tentang lahan basah futures trading, dan akan saya beritahu kepada Anda secara detail dan lengkap supaya Anda bisa mendapatkan profit yang maksimal. Anda tidak bengong sepanjang tahun 2022 ini. Bagi mereka yang
sudah tahu bahwa kondisi ekonomi akan memburuk di tahun 2022. Jadi mereka beranggap bahwa oke, kita tidak usah expand di tahun 2022 karena ada kekeringan likuiditas, tidak ada daya beli, ada stagflasi, terus uang ditaruh di bank. Nah, Anda taruh uang di bank, inflasi yang cukup tinggi, Anda simpan uang di bank, Anda kena biaya sana sini, biaya pajak, biaya admin, biaya segala macam. Sedangkan inflasi cukup tinggi, walaupun memang suku bunga ada naik, tetapi tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Jadi uang Anda di bank itu tidak ada gunanya, walaupun Anda mendapatkan bunga yang tinggi. Inflasi juga tinggi. Jadi karena di saat inflasi yang cukup tinggi itu, nilai uang Anda itu merosot, uang Anda tidak ada artinya. Ya, mungkin kalau Anda tabung uang di bank dalam US dollar, ya, rupiah, US dollar rupiah, ya, itu ada manfaatnya karena uang Anda merosot, US dollarnya naik. Tapi Anda simpan uang dalam rupiah, itu sama aja Anda bunuh diri, ya. Anda rugi dalam tahun ini, tidak ngapa-ngapain. Nah, kalau Anda seperti itu, lebih baik Anda masuk ke lahan basah. Lahan basah yang saya tawarkan ini adalah Anda mengolah, Anda tiap hari Anda bisa mendapatkan profit, Anda bisa mendapatkan keuntungan tiap hari, karena lahan basah sangat-sangat basah, subur sekali. Market yang begitu liquid, ya. Market yang seluruh dunia, bukan hanya di lokal, kabupaten, kota, provinsi, nasional, tapi market di seluruh dunia. Anda bayangkan seluruh dunia, ada miliaran orang di dunia tiap hari berdagang. Anda masuk ke situ, maka Anda bisa 1 jam, 2 jam, 5 menit, 6 menit, 1 hari Anda bisa mendapatkan keuntungan. Sangat-sangat liquid sekali, ramai sekali, basah sekali, subur sekali lahan itu. Jadi Anda email saya di bawah ini, saya beritahu Anda itu lahan itu. Jangan Anda terlalu berpikir yang konvensional seperti dulu, ya. Waduh, kalau ekonomi lagi sepi, lagi tidak ada gairah pertumbuhan, ada perlambatan, kering, krisis likuiditas, ya udah kita simpan aja uang di bank. Justru malah petaka Anda simpan uang di bank, menguntungkan bagi bank, tapi Anda rugi. Anda kena biaya pajak, administrasi, segala macam, inflasi tinggi, nilai uang Anda merosot, harga barang tinggi. Jadi tidak ada gunanya, walaupun suku bunga Anda naik, tidak ada gunanya sama sekali simpan uang di bank. Kecuali Anda menyimpan uang dalam US dollar rupiah, maka itulah Anda mendapatkan keuntungan dari capital gain, dari pelemahan nilai tukar rupiah, US dollarnya naik, Anda dapat untung. Tapi kalau Anda tetap mengotor rupiah, mendingan Anda datang ke lahan basah ini, maka Anda akan dapat profit tiap hari. Saya kasih tahu. Email saya di bawah ini. Dan juga bagi Anda yang sudah trading futures trading, sudah mengenal itu dunia futures trading, tapi masih di perusahaan-perusahaan broker yang lain, apalagi masih di platform-platform broker yang tidak ada izin dari pemerintah, dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPT), atau dari sama sekali masih gelap, ya, Anda lebih baik Anda pindahkan, ya, account Anda, ya, deposit Anda pindahkan ke kode broker lisensi BAPEPT di bawah ini yang saya cantumkan di bawah ini. Anda join di sini, maka saya akan membantu Anda, saya berikan Anda sinyal-sinyal trading supaya Anda bisa profit tiap hari. Di tempat lain yang gelap, tidak ada izin, tidak pernah Anda dibantu, Anda mencari jalan sendiri, akhirnya banyak sekali Anda menderita kerugian. Jika Anda pindah di broker yang jelas izin BAPEPT, banyak sekali manfaatnya. Ya, Anda diberikan arahan, ya, mengenai tradingnya. Dan juga satu yang paling penting di sini adalah bahwa pada masa sekarang ini, tahun 2022, stagflasi terjadi di Indonesia, rupiah melemah ke level 18.000, terjadi kekeringan likuiditas karena Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka usaha-usahanya akan susah, sepi, maka orang semua akan butuh likuiditas. Di saat mereka akan menarik dana mereka di platform-platform yang gak jelas itu, yang gak ada izin dari BAPEPT itu, dalam jumlah yang banyak serempak, maka mereka platform-platform atau situs-situs izin gak jelas itu dari dunia anta beranta
yang pakai servernya di luar, supaya ngaku-ngaku perusahaan luar, ya perusahaan tipu-tipu, mereka tidak mau pakai izin dari Bapepti itu, mereka akan kabur. Dan Anda akan menangis darah juga, uang Anda tidak bisa di-withdraw. Sudah ada bukti kan? Kalau ini sudah selalu terjadi bertahun-tahun, berulang-ulang. Nah, waktu yang paling dekat adalah tahun ini, di mana Bapepti memblokir situs-situs money game itu, yang pakai robot-robot trading itu kan mereka tidak bisa withdraw. Nangis darah, duitnya juga. Anda kalau sudah tahu itu, jangan Anda mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau Anda tetap ngotot mengulangi kesalahan yang sama, berarti Anda jawab sendiri, ya. Anda itu lebih bodoh dari seekor, ya sudah Anda jawab sendiri, ya. Karena manusia itu pasti tidak seperti keledai. Kalau keledai saja tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, ya. Apalagi Anda manusia, ya. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah berulang-ulang kali. Kalau sudah dikatakan bahwa jangan masuk ke platform, ya, situs-situs yang tidak ada izin dari pemerintah, dari Bapepti atau dari OJK, ya, dalam pengawasan OJK, Anda harus taat. Karena sudah ditegaskan kemarin dalam video saya beberapa minggu yang lalu, bahwa PLT, pelaksana tugas dari Ketua Bapepti, ya, sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab terhadap sengketa permasalahan perselisihan antara Anda dengan platform-platform gak jelas itu. Karena Anda sendiri yang keras kepala, tidak mau mengikuti aturan. Sekarang saya sudah beri informasi kepada Anda, saya sudah menyediakan platform broker yang jelas, yang izin Bapepti. Saya cantumkan di ruang deskripsi ini, di bawah video ini. Anda daftar, Anda join, Anda transfer, deposit dana di sini, Anda trading di sini. Pindahkan semuanya. Mulai hari ini Anda pindahkan sebelum terlambat. Karena terjadi krisis likuiditas, biasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kabur. Perusahaan-perusahaan yang izin gak jelas itu pasti kabur. Pasti kabur karena dia tahu Anda butuh uang. Sedangkan uang ini saya mau kabur, dia tidak akan bertahan lama, dia akan kabur. Dan banyak sekali orang akan menangis air mata darah di tahun ini kalau tetap ngotot masih di perusahaan-perusahaan gelap yang tidak ada izin dari OJK atau dari Bapepti. Ingat itu. Inilah saatnya, di saat kondisi krisis likuiditas ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gelap itu akan kabur, akan hilang dari peredaran. Dia sendiri butuh likuiditas, Anda mau uang itu dia kabur, mendingan daripada. Jadi jangan sampai terjadi itu. Saya kasih peringatan kepada Anda sebelum hal itu terjadi. Kalau Anda tetap ngotot tidak percaya saya, silakan. Siap-siap Anda menangis air mata darah. Oke, ini edukasi supaya Anda tuh ngerti. Karena segini saya mengikutinya sudah cukup lama, selalu terjadi berulang-ulang. Sejarah berulang-ulang. Karena tetap manusia itu walaupun dikasih tahu tetap masih ngotot melakukan lagi. Mau suka masuk ke dalam lubang yang sama berkali-kali. Manusia itu lebih jelek daripada keledai. Seekor keledai tidak mau, manusia berkali-kali mau masuk ke dalam lubang yang sama. Itulah manusia. Karena apa? Karena keserakahan Anda. Karena keserakahan Anda yang mematikan Anda. Rubahlah sikap Anda, maka Anda jangan sampai lebih jelek dari seekor keledai. Oke? Sekian informasi ini kepada Anda supaya Anda tahu bahwa kondisi terburuk tahun 2023 akan terjadi stagflasi. Anda lihat sendiri harga minyak itu melambung tiap hari naik terus. Dan perang ini tidak selesai. Hari ini adalah 1 minggu penyerangan invasi Rusia hari Kamis yang lalu. Inilah tepat 1 minggu. Perang belum selesai. Karena negara-negara sponsornya selalu mensuplai senjata. Membiarkan perang ini bertahan lama, persisten terus. Jadi harga minyak itu bisa tembus 150. Supaya apa? Supaya dolar itu menguat terhadap seluruh mata uang di dunia. Inilah kuncinya. Sekian informasi yang saya berikan kepada Anda. Semoga informasi saya, ya, edukasi saya selalu bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, ya, tekan loncengnya juga, dan Anda sebarkan, Anda viralkan kepada semua orang. Siapa saja yang butuh manfaat dari konten ini.
Berikanlah konten ini karena konten ini bermanfaat. Ini jangan Anda berikan, Anda viralkan konten yang hahaha, perang. Tidak ada manfaat apa-apa buat hidup Anda. Ini yang paling manfaat buat hidup Anda, buat aset Anda, buat kantong Anda. Sekian, sukses untuk Anda.